Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lana wali walidina wali masyayikhina wali masyayikhihim walil hadirin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik, memberikan hidayah dan juga memberikan ilmu kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah untuk diri kita, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita mengaji tentang usuluddin, tentang pokok-pokok ajaran agama. Kitab yang kita baca adalah kitab Itmamud Dirayah li Qurra'in Nuqayah yang ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah, bagian tentang usuluddin. Dan pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang Afdhalun Nisa, atau lanjutan tentang tema Afdhalun Nisa, wanita atau perempuan yang paling afdal. Dan kita akan membahas tentang Ummahatul Mukminin. Wa bisanadil muttasili ilal Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Qala al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa afdalu ummahatil mu'minin ay azwaja atau azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para istri Nabi yang paling afdal, kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, wa azwajuhu ummahatuhum, dan para istri Nabi adalah ibu bagi mereka. Ay fil hurmati wa ta'zim, maksudnya ibu dalam hal al-hurmah, dalam hal kewajiban kita untuk menghormati mereka. Hormat bisa dimaknai menghormati, ya. Hormat juga bisa dimaknai dalam hal keharaman bagi kita untuk menyakiti mereka. Ini makna keharaman secara umum. Dan makna secara khusus adalah keharaman dalam hal menikahi mereka. Wa ta'zimi, dan dalam hal ibu, dalam hal kewajiban kita untuk mengagungkan mereka. Siapakah afdal ummahatil mukminin? Yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, awwalu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Aisyatu as-Siddiqatu, dan Ummul Mukminin Aisyah as-Siddiqah, Aisyah binti Abu Bakar yang as-Siddiqah,
yang dibenarkan dan juga yang membenarkan. Siddiqah ini bisa sebagai fa'il, yaitu yang banyak membenarkan Rasulullah SAW. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq, bapaknya adalah juga As-Siddiq. Nah, Ummul Mukminin Aisyah juga Siddiqah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsirun." Sempurna minar rijali dari kalangan laki-laki, kasir, banyak laki-laki, kamula, sempurna. Walam yakmul minan nisa'i, dan tidak sempurna dari kalangan perempuan, illa Maryamu, kecuali Maryam, wa Asiyatu, dan Asiyah, wa Khadijatu, dan Khadijah. Wa fadlu Aisyata, sedangkan keunggulan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha alan nisa, dibandingkan perempuan-perempuan lain, kafadli tharidi, seperti keunggulan makanan yang namanya tharid. Sarid itu jenis bubur gitu ya, sejenis bubur, bahannya adalah gandum atau tepung gandum, tapi dicampur dengan daging. Ala sairit ta'ami, dibandingkan dengan makanan-makanan lainnya. Wa fi lafzin, dan dalam lafaz yang lain, illa salasun, kecuali 3 perempuan, yaitu Maryam, wa Asiyah, wa Khadijah. Maryam, wa Asiyah, wa Khadijah. Qala Imam Suyuti wa fit tafdhili bainahuma, dan dalam hal mengunggulkan, manakah yang lebih unggul, manakah yang lebih afdal antara Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dengan Ummul Mukminin Aisyah, manakah yang lebih afdal? Aqwalun, ada banyak pendapat ulama. Salisuha, pendapat yang ketiga adalah al-waqfu. Pendapat ketiga adalah kita diam, tidak mengambil pendapat. Diam, tidak mengambil pendapat atau tidak beropini. Langsung ketiga saja ya, karena nomor 1 adalah pendapat 1 adalah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, pendapat 2 adalah Ummul Mukminin Aisyah, pendapat ketiga al-waqfu. Oke, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, saya tidak akan ceritakan keseluruhan dari Ummul Mukminin ya. Insya Allah pada kesempatan yang lain nanti insya Allah. Tetapi waktu Rasulullah SAW wafat, beliau meninggalkan 9 istri. Tapi istri Rasulullah SAW itu lebih dari 9. Karena kalau kalimatnya adalah beliau meninggalkan 9 istri, berarti kan Ummul Mukminin Khadijah tidak terhitung dari 9 itu. Nah, berarti kan sudah 10. Tambah lagi adalah Zainab binti Zam'ah. Nah, ini wafat juga sebelum Rasulullah SAW wafat. Kemudian ada lagi Raihanah. Ulama berbeda pendapat tentang Raihanah ini. Raihanah ini apakah istri ataukah milkul yamin? Ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa Raihanah adalah istri, ya berarti beliau wafat juga sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu beliau wafat, termasuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah. Nah, Maryah Al-Qibtiyah ini bukan istri, ya, tapi milkul yamin. Nah, waktu beliau wafat, yang ulama sepakat, ulama Islam sepakat, mereka adalah istri Rasulullah SAW, itu 9. Nah, kalau di kita kan sekarang yang kita pelajari kitabnya namanya Itmamud Diroyah, bagian Usuluddin. Kalau Bapak Ibu pernah belajar namanya Aqidatul Awam, akidahnya orang-orang awam, nah, di sana di antaranya ada pembahasan tentang siapa saja Ummahatul Mukminin itu. Jadi yang ulama sepakat bahwa mereka adalah Ummahatul Mukminin itu 9. Ya, saya akan sebutkan yang saya ingat saja.
Yang pertama adalah Ummul Mukminin Saudah, ya, radhiyallahu anha. Ini adalah perempuan kedua yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Perempuan pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah Ummul Mukminin Khadijah, yang kedua adalah Saudah. Kemudian adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian adalah Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar. Ini dari orang lingkungan dekat Rasulullah SAW. Ada Abu Bakar Siddiq, putrinya dinikahi oleh Rasulullah. Kemudian juga ada Hafsah, putrinya Umar, dinikahi juga oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga ada Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Kemudian ada Maimunah bintul Haris, ya. Kemudian ada Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Kemudian ada Juwairiyah. Kemudian ada Ummu Salamah. Kemudian ada Ummu Habibah. Ini nama-nama Ummahatul Mukminin. Nah, Allah SWT menetapkan bahwa semua istri Rasulullah SAW itu ditetapkan oleh Allah SWT dan ketetapannya diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa semua istri Rasulullah SAW itu adalah Ummahatul Mukminin. Kita sebagai orang Islam, dan ini bagian dari usuluddin kita, bagian dari pokok-pokok ajaran agama kita, kita harus memandang semua istri Rasulullah sebagai Ummul Mukminin. Berdasarkan nas Al-Quran. Berdasarkan nas Al-Quran. Karena Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan para istri Nabi adalah ibu bagi mereka. Nah, ibu yang dimaksud di sini dijelaskan, ay fil hurmati wat ta'zim. Ay fil hurmati wat ta'zim. Ibu bukan ibu yang melahirkan, tetapi ibu dalam hal al-hurmah. Saya tadi sudah memberikan arti banyak tadi tentang hormah. Hormat ini bisa dimaknai dalam bahasa Indonesia adalah hormat. Jadi dalam hal dan dalam urusan kewajiban kita untuk menghormati mereka. Jadi hormah bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang lalu menjadi bahasa Indonesia, artinya hormat. Bisa dimaknai begitu karena hormat juga ada hubungan dengan kata-kata al-ihtiram. Ihtiram, ya. Itu makna hormat yang pertama. Makna hormat yang kedua adalah hormat dalam arti haram. Haram dalam pengertian yang sangat luas dan umum adalah haram bagi kita untuk menyakiti ibu kita. Haram bagi kita untuk menyakiti. Apa saja yang bisa menjadikan ibu kita sakit punya rasa sakit, itu haram hukumnya bagi kita kepada ibu kita. Nah, haram dalam arti seperti itu berlaku juga untuk para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, pada saat mereka masih hidup ataupun setelah mereka wafat. Oke, itu haram dalam arti menyakiti. Atau apa saja yang bisa membuat ibu kita sakit, berarti yang seperti itu tidak boleh terjadi juga dari diri kita terhadap para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian haram dalam arti yang khusus, yaitu haram bagi para sahabat Nabi yang sempat bertemu dengan mereka, haram bagi mereka untuk menikahi mereka pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bagian, saya ulang lagi, sebagai bagian dari usuluddin, pokok-pokok ajaran agama kita,
kita wajib memandang para istri Nabi seperti kita memandang ibu kita. Dalam hal al-hormat, yang artinya 3 tadi, dan juga wa ta'zim, dan dalam hal mengagungkan mereka, sebagaimana kita mengagungkan ibu kita. Dalam hal mengagungkan mereka sebagaimana mengagungkan ibu kita. Memang supaya bisa hormat, kita mesti kenal mereka ini. Ya. Kita mesti kenal mereka ini supaya kita bisa hormat. Dan supaya bisa mengagungkan mereka, kita juga perlu kenal mereka. Jadi konsekuensi dari kewajiban kita untuk hormat dan takzim, ya kita perlu membaca beberapa hal atau beberapa cerita yang berkaitan dengan kehidupan atau biografi mereka. Supaya muncul pada diri kita itu hormat dan takzim. Nah, dari seluruh ummahatul mukminin ini yang lebih dari 9, ya, siapakah yang paling afdol dari mereka? Dalam tulisan Imam Suyuti ini mengutip pendapat ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya, yang paling afdol adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, awwalu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Aisyatu as-Siddiqah. Tentang nomornya ini, ya, Imam Suyuti memasukkannya dalam bagian furu' usuluddin, bukan lagi usul, tapi masukannya sudah furu', masalah cabang. Jadi Bapak Ibu perlu baca ini biografi atau sirah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Bapak Ibu juga perlu membaca sirah atau biografi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan juga membaca sirah dari Ummul Mukminin yang lainnya. Umpamanya gitu ya. Karena orang Indonesia itu dalam fikih bermadhab Syafi'i. Lalu ada buku yang isinya cerita tentang hal-hal yang positif berkaitan dengan Imam Syafi'i, maka namanya adalah Manaqibus Syafi'i. Lalu umpamanya karena orang Indonesia ini dalam membaca Al-Quran, mengikuti riwayat Hafiz dari imam qiraat namanya Asim. Kita baca Qur'annya itu mengikuti riwayat Hafiz dan imamnya Asim. Tapi banyak dari kita itu tidak kenal siapa Hafiz dan tidak kenal siapa Asim rahimahumallah. Nah, lalu kita carilah buku yang bercerita tentang hal-hal yang positif dari dua ulama ini. Maka untuk Hafiz namanya adalah Manaqib Hafiz, dan untuk Asim namanya Manaqib Asim. Nah, kita perlu baca. Gitu ya. Umpamanya lagi dalam hal akidah, banyak orang Indonesia ini mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Oh, tapi kita kok nggak kenal siapa dia ini. Nah, dicarilah buku yang bercerita tentang sirahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, tentu yang diangkat hal yang positif, maka buku itu namanya adalah Manaqib Abil Hasan Al-Asy'ari. Nah, kalau buku cerita tentang tokoh tertentu, yang diceritakan adalah sisi buruknya. Sisi apa? Buruknya, supaya kita tidak mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh orang itu, ya kadang-kadang perlu cerita tentang sisi buruk ini. Nah, buku-buku yang seperti itu namanya bukan manaqib, namanya mathalib. Ya. Apakah ada buku yang isinya buruk-buruk? Ya ada juga. Ya. Saya dulu waktu kuliah itu pernah ketemu buku di toko buku. Judul bukunya itu, judul kitabnya adalah Syakhsiyatu Fir'aun. Kepribadian Fir'aun. Nah, itu judul bukunya begitu. Bukunya tidak tebal. Ya. Nah, pas saya lihat, wah ini harus dibeli nih. Ya. Harus dibeli pas rogoh kantong, ternyata duitnya kurang. Duitnya
kurang. Itu saya langsung kembali ke tempat kos untuk ngambil duit. Balik lagi ke toko buku itu, bukunya sudah tidak ada. Nah, bukunya sudah tidak ada. Jadi rupanya ada juga itu orang yang lebih tertarik daripada saya ya untuk membaca tentang Syakhsiyatu Fir'aun ya. Saya sudah tertarik ingin membaca, tapi ternyata ada yang lebih cepat dan lebih gesit daripada saya ya. Sosok Fir'aun. Dan itu juga tidak salah baca buku begitu ya. Yang penting kalau bacanya nggak salah, yang salah itu kalau ngikuti. Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab ya, la ya'riful islama man la ya'riful jahiliyah. Tidak kenal Islam orang yang tidak kenal jahiliyah. Ya, kita baca untuk konteks itu, tidak ada masalah. Atau kita baca itu ya supaya kita tidak mengikuti apa yang pernah terjadi pada dia. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada al-manaqib dan ada apa? Al-mathalib. Nah, di kampung saya kalau disebut kosakata manaqib itu identik dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Atau Syekh Abdul Qadir Al-Kailani ya. Itu untuk sosok yang sama ya. Untuk sosok namanya Syekh Abdul Qadir, cuma nisbatnya itu kadang-kadang disebutnya Al-Jilani, kadang-kadang dibacanya Al-Jailani ya. Dan kadang-kadang disebutnya adalah Al-Kailani. Jadi kalau di kampung saya ada mau kemana? Mau manakiban. Mau manakiban itu artinya mau menghadiri acara yang dalam acara itu akan dibacakan manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani ini. Nah, itu di kampung saya sampai sekarang. Biasanya kalau di kampung itu acara manakiban itu, maksudnya manakiban Syekh Abdul Qadir Jilani ini setiap bulan Hijriah tanggal 11. Setiap bulan Hijriah tanggal 11 karena Syekh Abdul Qadir Jilani wafatnya tanggal 11 bulan Rabiul Akhir kalau tidak salah. Nah, tetapi pada saat suatu kali saya pergi ke luar Jawa, tepatnya di daerah Kalimantan Selatan di sana juga ada tradisi manakib. Tapi manakib yang dibaca, inilah hubungannya dengan pelajaran kita sekarang. Tetapi manakib yang dibaca itu bukan manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang dibaca adalah manakib Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Jadi acaranya mirip seperti yang di kampung saya, kira-kira ya, orang satu RT, bahkan mungkin satu kampung, satu dusun kumpul di rumah salah seorang warga secara bergiliran tiap bulan. Ya biasalah karena ada hajatan seperti itu, Sahibul Bait menyediakan makanan ringan, menyediakan minuman. Nanti selesai acara mengeluarkan makanan berat, sebagiannya dibungkus dibawa pulang, namanya berkat namanya ya kan? Namanya berkat. Nah, di acaranya itu dibaca manaqib Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Saya tanya kepada sebagian mereka, ini sejak kapan ini ada manaqib Ummul Mukminin Khadijah ini? Kata mereka belum lama. Belum lama. Nah, sebelumnya ada manaqib, ada. Kalau sebelumnya manaqib juga sama, yaitu manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga, tetapi baru beberapa tahun belakangan ini manaqibnya diganti. Yang dibaca bukan Syekh Abdul Qadir, tapi yang dibaca adalah manaqib Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga ya, bagi yang mengerti bahasa Arab, mereka mulai membaca sirah Ummul Mukminin Khadijah ini. Nilai-nilai keteladanan yang ada pada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha ini. Bagi yang mengerti bahasa Arab, tapi kalau yang tidak ngerti ya berarti ya perlu, mestinya dalam manaqib itu perlu diceritakan. Di kampung saya pun manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga nggak dibacakan ceritanya, itu nggak disampaikan.
Walaupun dibaca teks Arabnya, tapi ceritanya bagaimana itu nggak disampaikan. Kalau disampaikan, nah baru maksud menteladani itu ada di situ ya. Maksud menteladani itu ada. Ya. Oke. Ada juga kitab tapi belum menjadi acara tradisi, belum menjadi budaya di masyarakat kita. Tapi kitabnya ada, namanya Manaqibul Imam Asy-Syafi'i. Manaqibul Imam Asy-Syafi'i. Ada kitab itu ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Nah, cuma setahu saya tuh belum ada di Indonesia ini orang membuat acara atau menyelenggarakan acara namanya Manaqiban, dan yang dibaca itu manaqibnya Imam Syafi'i. Nah, di kampung saya ada tradisi lain. Ada acara yang mirip manaqiban, namanya mauludan. Itu bulan Maulid. Nanti sebentar lagi kita akan masuk Safar, habis Safar Maulid. Nah, itu yang dibaca itu adalah bagian dari sirah Nabi, tapi dibikin acara begitu ya, sebagai sebuah budaya dan sebagai sebuah tradisi, dibaca sirah Nabi itu. Nah, karena namanya mauludan, hanya sirah, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan seluruh sirahnya. Oke, jadi kembali ke sini. Jadi afdalu ummatil mukminin, para ulama Ahlussunnah menyebutnya Ummul Mukminin Khadijah dan Aisyah tanpa menyebutkan nomor rankingnya. Dan tadi lagi-lagi supaya kita itu bisa hormat dalam arti pas ya, dan takzim, kita perlu membaca sirah mereka. Dan setahu saya juga belum ada manaqiban, yang dibaca adalah manaqibnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oke, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, sedikit tentang Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ini, ya, bahwa beliau ini adalah ya, awwalu nisa'in dakhalat al-Islam atau i'tanaqat al-Islam. Adalah perempuan dewasa pertama. Perempuan dewasa pertama yang masuk Islam, yang memeluk agama Islam. Bahkan beliau adalah manusia pertama yang memeluk agama Islam setelah Rasulullah SAW tentunya ya. Pertama, karena yang pertama kali mendengar tentang diangkatnya Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul adalah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, dan sikap beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ya. Cuma kecenderungan para ulama biasanya rankingnya itu dibuat begini: dari kalangan perempuan Khadijah, dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar Siddiq, dari kalangan mantan budak adalah Zaid bin Harisah. Kenapa Zaid bin Harisah? Karena dulu disebutnya adalah Zaid bin Muhammad. Kemudian dari kalangan kanak-kanak adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, karena Ali juga satu rumah dengan Rasulullah SAW. Kemudian dari kalangan budak adalah Bilal bin Rabah. Biasanya dibuat begitu oleh para ulama tanpa menyebut ranking 1, 2, dan seterusnya. Tapi mengingat bahwa yang di dalam rumah Rasulullah SAW itu adalah Ummul Mukminin Khadijah dan juga Zaid bin Harisah, juga Ali bin Abi Thalib, ya, maka ya dugaan kuat yang masuk Islam pertama kali adalah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dugaan kuatnya tuh bisa mendekati 100% ya. Itu tentang bagian dari sirah beliau radhiyallahu anha. Kemudian juga sebagaimana disebut juga oleh Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW itu mempunyai istri lebih dari 10 ya. Tapi yang punya anak hanya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Yang punya anak dengan Rasulullah SAW hanya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah juga punya anak dari perempuan yang lain, yaitu Milkul Yamin Maria Al-Qibtiyah. Sedangkan dari yang lainnya Rasulullah SAW tidak mempunyai anak dari yang lainnya. Ya. Oke, ini juga sering disebut oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau selalu mengingat dan terkenang kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan pada suatu kali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah
bertutur pada Rasulullah SAW, kenapa masih diingat? Bukankah waktu menjadi istri engkau tuh dia sudah nenek-nenek, ya kan? Ya namanya nenek-nenek, bayangan tentang nenek-nenek itu ya giginya udah ompong gitu ya, namanya juga udah nenek-nenek ya. Dan sekarang sudah wafat, sudah meninggal dunia, dan engkau sudah mendapatkan ganti yang lebih baik, kata Ummu Aisyah. Dan dalam membela Rasulullah SAW, Ummu Khadijah membelanya dengan dirinya dan juga dengan hartanya. Rasulullah masih memandang saya apa? Anak-anak, dan khawatir pikiran saya sebagai anak-anak saat harus memilih antara Rasulullah dengan dunia, khawatir beliau kalau saya memilih dunia karena pikiran anak-anak.